Assalamualaikum adik-adik. Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus bagian ketiga, yaitu membuat persamaan garis lurus. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Yang pertama adalah persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, dan gradien M. Rumusnya, Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 1,2 dan gradien min 2. Jawab, diketahui X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 2, M-nya sama dengan min 2. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y dikurangi 2 sama dengan min 2 kali X dikurangi 1. Y dikurangi 2 sama dengan, nah ini min 2 kali X dikurangi 1, kita kalikan dengan cara panah. Min 2 kali X hasilnya min 2X. Min 2 kali min 1 hasilnya positif 2. Nah ini didapatkan Y dikurangi 2 sama dengan min 2X ditambah 2. Nah yang sebelah kiri ada min 2, kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 2. Y sama dengan, nah tinggal Y saja, Y sama dengan min 2X ditambah 2 ditambah 2. Ini negatif 2 atau kurang 2, pindah ke sebelah kanan jadi tambah 2. Y sama dengan min 2X tambah 4. Nah, ini adalah persamaan garisnya. Ini persamaan garis bentuk eksplisit. Kadang di pilihan ganda, soal-soal pilihan ganda, pilihannya tidak ada yang bentuk eksplisit. Kita ubah ke dalam bentuk implisit atau, nah ini kita buat sama dengan 0 supaya menjadi implisit. Y-nya kita pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 2X ditambah Y dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, atau kita pindah ke sebelah kiri. Ini min 2X nya dipindah ke sebelah kiri jadi positif 2X. Positif 4 pindah ke sebelah kiri jadi min 4 sama dengan 0. Paham ya adik-adik? Sekarang yang nomor 2, persamaan garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2. Langkah pertamanya, kita menentukan M-nya atau gradiennya dengan rumus M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Langkah kedua, menentukan persamaan garisnya dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1 atau Y dikurangi Y2 sama dengan M kali X dikurangi X2. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A2,3 dan B-2,1. Jawab, diketahui X1 sama dengan 2, Y1 sama dengan 3. Kemudian X2 sama dengan min 2, Y2 sama dengan 1. Langkah pertama kita menentukan gradien dengan rumus
Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M sama dengan Y2-nya adalah 1, kita masukkan, dikurangi Y1-nya adalah 3, 1 dikurangi 3, per X2-nya adalah min 2, dikurangi X1-nya adalah 2. Jadi 1 dikurangi 3 per min 2 dikurangi 2. Didapatkan M sama dengan min 2 per min 4. Disederhanakan, min per min hasilnya positif. 2 per 4 disederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi didapatkan M sama dengan 1 per 2. Langkah kedua, menentukan persamaan garis lurusnya. Dengan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Atau juga boleh menggunakan X2 dan Y2. Ini kita pakai X1 dan Y1. Kita masukkan X1 dan Y1-nya ke dalam rumus. Y dikurangi 3 sama dengan setengah, M-nya setengah, kali X dikurangi 2. Kemudian Y dikurangi 3 sama dengan, pakai cara panah, setengah kali X hasilnya setengah X, setengah kali 2 hasilnya 1. Ini tandanya kurang, maka kita tuliskan kurang. Kurang dikurangi 1, setengah kali 2 hasilnya 1. Kita lihat Y sama dengan negatif 3-nya kita pindah ke sebelah kanan jadi positif 3. Setengah X dikurangi 1 ditambah 3. Y sama dengan setengah X tambah 2. Ini negatif 1 ditambah 3 atau 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Ini adalah persamaan garisnya. Nah, jika soalnya pilihan ganda jawaban seperti ini tidak ada, maka kita ubah sesuai dengan pilihan yang ada. Atau dikalikan dengan 2. Ini kan setengah X gradiennya, kita kalikan dengan 2 semua. Kedua ruas sebelah kiri dan sebelah kanan juga dikalikan 2. 2 kali Y sama dengan 2Y. 2 kali setengah X sama dengan 1X. 2 kali 2 hasilnya 4. Jadi semua dikalikan dengan 2. Jadi 2Y sama dengan 2 kali tambah 4. Barulah dibuat dengan bentuk implisit. X dikurangi 2Y tambah 4 sama dengan 0. Ini 2Y-nya kita pindah ke sebelah kanan. Jadi didapatkan X dikurangi 2Y ditambah 4 sama dengan 0. Atau bisa juga dipindah ke sebelah kiri semua. X tambah 4-nya dipindah ke sebelah kiri. Menjadi min X ditambah 2Y dikurangi 4 sama dengan 0. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan dengan yang nomor 3, yaitu persamaan garis yang sejajar. Garis yang sejajar syaratnya adalah M1 sama dengan M2. Perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Manakah garis di bawah ini yang sejajar dengan Y sama dengan min 2X tambah 8? Nah, ada 6 soal. Manakah yang sejajar dengan 2X ditambah 8?
Syaratnya M1 sama dengan M2. Kita cari dulu gradien dari Y sama dengan min 2X tambah 8. Nah, ini didapatkan M-nya sama dengan min 2. Kalau bentuk eksplisit seperti ini, gradiennya adalah koefisien dari X. Didapatkan sama dengan min 2. Nah, kita cek yang A. Y sama dengan 2X dikurangi 8, maka gradiennya adalah 2. M2 nya sama dengan 2. Kita anggap ini gradien kedua atau M2. M2 sama dengan 2. M1 nya min 2, sedangkan M2 nya adalah 2, maka ini tidak sejajar. Kemudian yang B, Y sama dengan 8X ditambah 2. M-nya sama dengan 8. Jadi tidak sejajar. Kemudian yang C, Y sama dengan min 8X ditambah 2. Didapatkan M2-nya sama dengan min 8. Ini juga tidak sejajar. Kemudian yang D, Y sama dengan min 2X dikurangi 6. Maka M2-nya adalah min 2. Maka ini adalah sejajar karena M2-nya sama dengan M1. Kemudian yang E, min 2X dikurangi Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita hitung gradien pada garis yang bentuknya implisit. M sama dengan min A per B. Min 2 per min 1. B-nya adalah min 1. Koefisien dari Y adalah min 1. Sama dengan min per min, hasilnya plus, tapi ini rumusnya ada min juga, jadi min 2. Jadi didapatkan M2 sama dengan min 2. Karena sama, maka ini adalah sejajar. Kemudian 2X ditambah Y sama dengan 12. Nah, ini juga bentuk implisit. Kita pakai rumus M sama dengan min A per B. Sama dengan min A-nya 2, Y-nya 1. Berarti min 2 per 1 sama dengan min 2. Jadi DEF adalah garis yang sejajar dengan Y sama dengan min 2X ditambah 8. Paham ya adik-adik? Contoh soal yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 9, min 3 dan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah 7. Jawab. Nah adik-adik, ini kalian bisa menentukan seperti pada bentuk yang pertama. Membuat garis seperti bentuk yang pertama. Kita tentukan dulu gradiennya, gradien garis sejajar, M1-nya berapa, kemudian M2-nya. Barulah dimasukkan dengan ke rumus melalui titik 9, min 3 dengan rumus Y min Y1 sama dengan X kali X min 1. Tapi di sini saya menggunakan cara cepatnya. Garis Y sama dengan 2X ditambah 7 akan sejajar dengan garis Y sama dengan 2X ditambah C. Nah, karena sejajar kan M1 sama dengan M2. Ini M1-nya adalah 2X. Maka M2-nya juga 2X. Nah, C-nya itu berapa? Nah, C-nya akan kita hitung dengan titik 9, min 3 ini. 9-nya sebagai X, min 3-nya sebagai Y.
selanjutnya menentukan nilai C. Karena melalui titik 9, min 3, maka X-nya sama dengan 9 dan Y-nya sama dengan min 3. Nah, kita masukkan ke dalam Y sama dengan 2X ditambah C. Y-nya adalah min 3, X-nya adalah 9. Min 3 sama dengan 2 kali 9 ditambah C. Min 3 sama dengan 18 ditambah C. C-nya sama dengan min 3 min 18. Jadi C-nya didapatkan min 21. Min 3 min 18 hasilnya min 21. Nah, C-nya sudah ketemu min 21. Kita masukkan ke dalam persamaan garisnya. Jadi Y sama dengan 2X dikurangi 21. Jadi garis yang sejajar dengan 2X ditambah 7 adalah Y sama dengan 2X dikurangi 21. Atau kita ubah ke bentuk implisit, 2X dikurangi Y dikurangi 21 sama dengan 0. Y-nya ini kita pindah ke sebelah kanan, jadi negatif Y. Paham ya adik-adik? Kita lanjutkan pada contoh yang ketiga adik-adik. Tentukan persamaan garis sejajar dengan 2X ditambah 6Y sama dengan 12 dan melalui titik A min 4, min 2. Nah, caranya pun juga sama, ini karena bentuknya implisit. Jawab, garis 2X ditambah 6Y sama dengan 12 akan sejajar dengan garis 2X ditambah 6Y sama dengan C. Nah, ini 2X, 2X, 6Y, 6Y sama dengan 12. Nah, ini 12-nya ini kan C. Maka kita akan menghitung nilai C-nya dari titik min 4, min 2. Selanjutnya menentukan nilai C. Karena melalui titik min 4, min 2, maka X-nya sama dengan min 4, Y-nya sama dengan min 2. Nah, kita masukkan ke dalam 2X tambah 6Y sama dengan C. 2X ditambah 6Y sama dengan C. 2 kali min 4 ditambah 6 kali min 2 sama dengan C. Min 8 ditambah min 12 sama dengan C. C sama dengan min 20. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan garis keduanya, yaitu 2X ditambah 6Y sama dengan min 20. Atau kita ubah ke dalam bentuk sama dengan 0. 2X ditambah 6Y ditambah 20 sama dengan 0. Paham ya adik-adik? Sekarang persamaan garis yang nomor 4 adalah persamaan garis yang tegak lurus. Nah, syarat tegak lurus adalah gradiennya M1 kali M2 sama dengan min 1. Contoh 1, manakah garis di bawah ini yang tegak lurus dengan Y sama dengan min 4/3X ditambah 2. Nah, ada 6 soal A sampai F. Nah, adik-adik, kalau kita akan menentukan M2-nya, di video sebelumnya kita sudah jelaskan, kita sudah pelajari. Jika M1-nya diketahui, maka untuk menentukan M2 adalah kebalikan dari M1. Jika M1-nya adalah negatif, maka M2-nya adalah positif. Jika M1-nya A per B, maka M2-nya B per A. Nah, kita jawab. Garis Y sama dengan min 4/3X ditambah 2, ini gradiennya adalah min 4/3. Nah, maka M2-nya berapa? M1 kali M2 sama dengan min 1. M2-nya adalah kebalikan dari min 4/3. Maka
M2-nya adalah 3/4. Negatif kebalikannya positif. 4/3 kebalikannya 3/4. Paham ya adik-adik? Yang A, Y sama dengan 4/3 X dikurangi 8. Gradiennya adalah koefisien dari X, yaitu 4/3. Maka ini tidak tegak lurus, karena yang tegak lurus gradiennya 3/4. Jadi ini salah. Yang B, Y sama dengan 4X ditambah 2. M2-nya sama dengan 4. Jadi jelas tidak tegak lurus. Yang C, Y sama dengan 3/4X ditambah 2. M2-nya adalah 3/4. Jadi tegak lurus karena sama gradiennya 3/4 dengan M2-nya sama. Yang D, Y sama dengan min 2/3X dikurangi 6. M2-nya didapatkan min 2/3. Jadi tidak tegak lurus. Yang E, min 3X ditambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kita gunakan rumus M sama dengan min A/B. A-nya min 3, B-nya 4. M2 sama dengan min A/B. Sama dengan min 3/4. Min kali min hasilnya plus. Jadi dapatkan 3/4. M2-nya sama dengan 3/4. Sama dengan di atas ini. Jadi garis E tegak lurus. Kemudian yang F, 3X dikurangi 4Y sama dengan 12. Kita hitung M2-nya. M2 sama dengan min A/B, sama dengan min 3/min 4, sama dengan min kali min plus, jadi hasilnya 3/4. Maka garis 3X dikurangi 4Y sama dengan 12 tegak lurus dengan Y sama dengan min 4/3X ditambah 2. Paham ya adik-adik? Adik-adik, kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A 2,6 dan tegak lurus dengan 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Jawab. Garis 3X ditambah 4Y sama dengan 5 akan tegak lurus dengan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 5 akan tegak lurus dengan garis min 4X ditambah 3Y sama dengan C. Nah, ini 3X ditambah 4Y. 3-nya adalah koefisien dari X, kita taruh pada koefisien Y. Kebalikannya, kita tukar tempatnya. 4 adalah koefisien dari Y, kita jadikan koefisien dari E. Ya. Kemudian ini positif semua, maka kita buat salah satunya negatif. Negatif 4 atau negatif 3. Maka nanti gradiennya akan tegak lurus. Saya ulangi lagi. 3X ditambah 4Y sama dengan 5. Maka 3X ini koefisien dari 3. Koefisien dari X-nya adalah 3. Kita taruh pada koefisien dari Y. Kemudian 4. Ini koefisien dari Y, kita taruh pada koefisien X-nya. Dengan tandanya negatif. Boleh negatifnya ada di 3, boleh juga di 4. Karena melalui titik 2,6, maka min 4X ditambah 3Y sama dengan C. Kita masukkan X-nya 2, min 4 kali 2 ditambah 3 kali 6. Y-nya 6 sama dengan C. Min 4 kali 2 hasilnya
min 8. 3 kali 6 hasilnya positif 18 sama dengan C. Jadi C nya sama dengan 10. Maka persamaan garisnya adalah min 4X ditambah 3Y sama dengan 10. Paham ya adik-adik? Nah adik-adik, kita sudah pelajari tentang membuat persamaan garis lurus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Math Kelasku. Dan jangan lupa kalian share, like, komen. Share juga ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.